Halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat. Bersama saya, Irwan Marwah. Pemirsa, kasus pungutan berkedok sumbangan di sekolah masih saja terjadi. Keadaan ini membuat orang tua siswa prihatin dan cenderung merasa dibohongi. Nah, pemirsa, berikut Special Report uang sekolah, pungutan, atau sumbangan. Pemirsa, para orang tua siswa saat ini masih dihantui persoalan uang sekolah. Mereka bahkan bingung saat sekolah menarik pungutan berdalih sumbangan. Pemirsa, biaya pendidikan kerap menjadi persoalan. Setiap tahun ajaran baru, polemik soal uang sekolah tidak pernah absen. Kasus tersebut juga terjadi di Lampung, khususnya di lingkungan sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Sementara masyarakat berpandangan lain bahwa pendidikan itu diberikan secara gratis oleh negara, sehingga tidak sedikit wali murid yang melayangkan protes bahkan menentang adanya pungutan yang selalu dilabeli sebagai sumbangan. Padahal penarikan pungutan sekolah dilarang lantaran pemerintah telah menggulirkan dana bantuan operasional sekolah nasional atau BOSNAS dan juga bantuan operasional sekolah atau BOSDAH. Tujuannya untuk membebaskan pungutan bagi siswa. Namun di sisi lain, pihak sekolah juga terkadang tidak bisa berbuat karena selalu kekurangan dalam memenuhi kebutuhan operasional sekolah, terutama untuk membayar tenaga pengajar atau guru yang masih berstatus honor. Karena tidak semua guru honor terdaftar di Dinas Pendidikan. Dari Bandar Lampung, tim liputan iNews melaporkan. Ya, Bapak pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik tersebut bersama Kepala Ombudsman Provinsi Lampung, Pak Nur Rohman Yusuf. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nur. Waalaikumsalam. Apa kabar? Pagi. Alhamdulillah baik. Kayaknya belakangan rame nih, pertama soal uang sekolah. Nah, kita ini mau membahas soal ini. Gimana ceritanya? Katanya Ombudsman membuka posko pengaduan untuk khusus soal iuran atau pungutan sekolah ini. Iya, memang kami melihat fenomena keresahan masyarakat yang kita lihat di media sosial dan di beberapa media kita bahwa memang ada semacam kegalauan lah terkait dengan apakah memang dimungkinkan sih atau di masa pandemi seperti ini ada pungutan ataupun sumbangan dan Betul. sebagainya, sehingga kemudian mereka sering bertanya-tanya dan kemudian berkonsultasi, sehingga kami di Ombudsman menjadi perhatian tersendiri dan membuka posko secara resmi terkait dengan permasalahan sumbangan dan pungutan. Nah, yang sering membingungkan masyarakat ini ada istilahnya sumbangan tapi diwajibkan. Ini kan sudah namanya bentuknya pungutan, bukan lagi sumbangan, Pak Nur. Ini yang susah kita membedakan. Sesungguhnya seperti apa sih regulasi tentang sistem pendidikan kita, terutama soal katanya sudah ada program pendidikan gratis, sehingga masih ada saja muncul soal pungutan atau sumbangan ini. Jadi secara nasional sebenarnya pendidikan gratis itu 9 tahun. Artinya kalau 9 tahun itu kan SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Artinya SD dan SMP ini sudah memang tidak boleh lagi ada pungutan. Apapun alasannya. Iya, karena memang sudah diwajibkan oleh negara. Jadi negara berkewajiban untuk membiayai itu. Adapun untuk SMA dan SMK masih ada ruang sebenarnya, kan gitu kan. Masih ada ruang. Ada PP 48 2008 misalnya yang membahas atau terkait dengan pungutan atau pendanaan sekolah, kan, pembiayaan sekolah. Nah, itu yang sebenarnya dibuka ruang itu, kan gitu kan. Nah, hanya memang mekanismenya yang harus dilakukan. Ada mekanisme yang harus dilakukan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pihak sekolah sebelum kemudian sampai dengan proses pungutan tadi itu, kan. Itu pun dengan catatan tidak boleh mengganggu keberlangsungan proses belajar mengajar peserta didik, gitu loh. Artinya juga tidak boleh kemudian ketika belum membayar, misalnya tidak boleh ikut ujian, atau kemudian menahan ijazah dan sebagainya. Nah, itu yang
yang sebenarnya secara regulasi, tapi terkait dengan pungutan itu dimungkinkan. Nah, kalau berkaitan dengan sumbangan ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Kalau ada Permendikbud 75 itu yang membahas tentang komite sekolah, di mana di situ juga dimungkinkan komite sekolah itu menghimpun pendanaan dari masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang tidak mengikat, yang intinya adalah memberikan sumbangan, partisipasi terkait dengan masalah pendidikan. Jadi kalau pungutan itu ditangani langsung oleh sekolah, kalau sumbangan itu baru ditangani oleh komite. Nah, pelaksanaan di lapangannya seperti apa? Nah, di banyak yang masuk ke kami, baik itu yang memang sedang kita tangani kemarin atau memang ini banyak yang kemudian justru bahasanya itu sumbangan, tapi kemudian rasanya pungutan dalam pengertian misalnya ditentukan jumlahnya dalam terus kemudian bersyarat dalam artian ada beberapa yang kemarin tidak mendapatkan kartu ujian misalnya kan gitu. Atau kemudian menahan ijazah dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya juga kami sih berharap melalui Dinas Pendidikan misalnya untuk kemudian itu bisa mensosialisasikan baik itu kepada sekolah maupun juga kepada peserta didik dan orang tua, bahwa memang pendidikan ini ya memang tidak murah, artinya memang masih membutuhkan partisipasi masyarakat. Hanya memang yang jadi masalah kan kemudian bagaimana kemudian ini terinformasikan dengan benar ke masyarakat, dalam hal ini wali murid, dan juga wali murid diberi pemahaman yang cukup untuk kemudian memang betul sekolah itu kekurangan anggaran sehingga memang butuh sumbangan dari pihak wali murid. Nah, ini yang seringkali kita lihat ada semacam, saya tidak tahu ya apakah memang beberapa kejadian kan seringkali ternyata belum terkonfirmasi misalnya terkait dengan akuntabilitas penggunaan anggarannya, sehingga seringkali orang tua murid ini ragu, ini benar nggak sih kurang misalnya seperti itu kan gitu kan. Saya yakin kalau itu kemudian terjembatani, terinformasikan dengan baik, saya yakin wali murid juga tidak akan berkeberatan untuk kemudian memang untuk kebaikan anaknya sekolah kan gitu. Baik, nah yang persoalan yang terjadi selama ini kan kita tahu bahwa ada biaya operasional sekolah, kemudian ada BOSDA, operasional sekolah daerah, artinya ada dua anggaran dari APBN maupun APBD. Tapi terjadi di lapangan terkadang tidak tercover semua nih Pak Nur, ya kan, ada siswa yang tidak dapat. Nah, memang di situ ditentukan BOSDA dan katakanlah BOSNAS ini diperuntukkan untuk siswa yang benar-benar tidak mampu. Ada siswa yang dikategorikan mampu, tapi sesungguhnya tidak mampu. Nah, ini yang sering terjadi, menjadi dilema antara sekolah-sekolah dan komite yang katanya tadi sumbang. Nah, seperti apa sih sesungguhnya untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Bahkan juga ada guru honor. Juga kadang-kadang sekolah menjerit ya untuk membantu guru honor dan sebagainya. Pak Nur, bisa dijelaskan? Iya, ya memang kompleks ya, cukup kompleks. Memang harus semua pihak untuk duduk bareng kalau mau menyelesaikan ini. Karena memang ada hal-hal yang memang tadi disampaikan, misalnya terkait dengan guru honor, misalnya seperti itu kan. Beberapa kejadian yang kita tangani misalnya ternyata guru honor itu yang harusnya di SK-kan oleh dinas misalnya ternyata di SK-kan oleh kepala sekolah sebagian kan gitu, sehingga seringkali kemudian itu pun tidak terdata, sehingga mau tidak mau sekolah harus menanggung ini kan. Ini gitu menjadi kan. persoalan. Iya, salah satunya ini baru salah satunya. Baik, kita baik pemirsa, masih menarik. Tentu Anda penasaran seperti apa cara solusi mencari jalan keluar terhadap persoalan yang ada yang selama ini terjadi di sekolah-sekolah. Saksikan setelah yang satu ini. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Kepala Ombudsman Provinsi Lampung, Pak Nur Rahman Yusuf. Pak Nur, tadi terputus kita soal tenaga honor, ini masih menarik. Kita tahu bahwa tadi Anda sudah sebutkan bahwa jumlah atau data tenaga honor ini tidak sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah. Ini terjadi, yang kita dengar juga, ini karena kepala sekolah tadi mengangkat sendiri. Nah, ini kan menjadi yang mungkin salah satu menjadi carut marutnya sistem pendidikan kita nih, Pak Nur. Iya,
justru itu yang saya sampaikan. Saya tidak dalam konteks menghakimi sekolah, tapi Betul. saya justru malah kasihan dengan pihak sekolah. Betul. Mereka yang harusnya fokus dalam melakukan proses belajar mengajar, kemudian akhirnya karena memang ketersediaan SDM mereka itu tidak ada, akhirnya mereka harus mengangkat honor, tapi kemudian mereka juga bingung ini harus bayar Sumber dari dananya, mana. ya, Yang itulah kemudian seringkali kemudian melakukan pungutan. Maka memang penting untuk semua pihak juga tahu sebenarnya bagaimana proses ini kemudian dibenahi, misalnya kemudian datanya diperkuat untuk kemudian bisa menjadi valid, dan ini menjadi PR bersama, kan gitu. Ininya realnya ternyata di sekolah misalnya ini yang ada kepala sekolahnya cuman yang PNS kepala sekolahnya saja, semuanya lainnya guru honor misalnya. Nah ini yang harus terdata, kemudian kita carikan solusinya, sehingga juga jangan juga sekedar dibebankan ke pihak sekolah, yang lagi-lagi sekolah mau dapat dari mana selain minta wali murid. Belum kita bicara terkait dengan transparansinya, kan gitu. Saya yakin ya memang harus satu-satu memang untuk kemudian kita ure, karena ini melibatkan tidak hanya, menurut saya tidak hanya dinas pendidikan atau gubernur, juga DPRD dan sebagainya, karena memang masih butuh partisipasi dari peserta didik, dalam hal ini orang tua murid, dalam ini yang menjadi salah satu penyebab pungutan itu muncul. Iya. Ya, di sekolah-sekolah. Salah satu mungkin ya alasan. Iya. Nah, Pak Nur, di samping itu ada juga komite di situ di dalamnya. Nah, komite ini sudah jelas orang-orang atau orang tua siswa yang anak-anaknya sekolah di sana. Dan ini jelas ini sifatnya bentuk sumbangan. Nah, sumbangan komite ini seperti apa sih? Sebenarnya udah pernah kita pernah obrolkan soal sumbangan komite, bahwa mereka berada inisiatif untuk mencari sendiri di luar dan sebagainya, tidak membebankan ke orang siswa-siswa. Iya, ya namanya juga sumbangan ya. Jadi kalau di Permendikbud 75 itu kan memang komite punya kewajibannya hanya terkait dengan sumbangan maupun bantuan, kan gitu. Nah, namanya sumbangan dan bantuan itu tidak mengikat jumlahnya, kan gitu, tidak bersyarat, kan gitu. Nah, itu hal-hal yang memang ini dilakukan. Tapi memang ada juga seringkali keluhan dari orang tua bahwa, atau dari pihak sekolah, bahwa ya kalau tidak ditentukan orang tua bingung ini mau nyumbangnya berapa. Ya itu sebenarnya kan inilah bagaimana bisa dikomunikasikan, karena orang nyumbang bisa jadi lebih besar kalau ditentukan hanya 200.000 atau 500.000, bisa jadi yang bisa nyumbang 1 juta malah tidak ini, kan gitu. Itu yang tinggal bagaimana. Kata kuncinya sebenarnya transparansi dan keterbukaan dari pihak sekolah. Itu juga penting menurut saya, supaya ada trust dari wali murid bahwa, atau orang tua siswa, bahwa memang ketika dia memberikan sumbangan itu betul-betul pemanfaatannya untuk bagaimana kemudian sekolah bisa lebih baik, anaknya bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih baik lagi, kan gitu. Ininya seperti itu yang ini. Walaupun memang ada juga yang benar-benar secara keuangan tidak mampu, tapi sebagian besar juga masih mampu. Tinggal mekanismenya saja. Saya sering ilustrasikan, kalau kemudian sumbangan 1.200.000 misalnya, seringkali diminta di akhir tahun. Itu kan sebenarnya kenapa nggak kemudian ketika proses perencanaannya dari awal misalnya dibuat, sebenarnya kebutuhan tambahan persisa ini 1.200.000, bisa nggak misalnya diminta ya sebulan sekali 100.000, yang jatuhnya sama aja di akhir tahun itu 1.200.000. Tapi kan nggak semua wali murid ini siap kalau tiba-tiba misalnya daftar atau harus ada sumbangan 1.200.000 saat itu juga serta merta, kan itu gitu. Itu sistem Iya, itu sebenarnya udah ininya lah ya. Tapi maksud bagaimana saya dengan angkanya, Mas, untuk menentukan angka? Karena kan komite kadang-kadang gamang dalam menentukan sikap soal ini. Apakah ini ditawarkan ke orang siswa berapa mereka sanggup atau seperti apa? Ya sebenarnya kan, ya itulah sebenarnya ada musyawarahnya sebenarnya. Teman kan memang benar-benar bermusyawarah ya, artinya konteks sumbangan ini kan ya real lah. Memang bagaimanapun juga sekolah mungkin bisa berinisiatif misalnya menyampaikan terkait dengan, oh kami hanya tahun ini terima bosda sekian, misalnya betul. bos dana bos sekian, Betul, misalnya betul. Kan seperti itu. Terus, dan itu selalu terjadi seperti itu. Betul, iya kan betul. gitu. Artinya kan sebenarnya angka kebutuhan real biaya pendidikan dalam 1 tahun itu sudah bisa dihitung. Nah, selisihnya itulah yang kekurangannya kan begitu ininya kan. Nah, itu yang kemudian dibicarakan aja dengan ini. Hanya memang tadi itu mekanismenya. Sebenarnya kalau bahasa di Permendikbud itu kan komite sekolah itu mencari alternatif proses penganggaran yang inovatif, kreatif gitu-gitu kan.
Kalau kemudian sekedar menghitung kekurangan terus membagi jumlah siswa terus dimintain itu kan menurut saya ya nggak kreatif kan gitu ininya kan. Kenapa nggak diserahkan ke sekolah? Iya kan gitu ininya kan seperti itu. Jadi harus juga mempertimbangkan itu. Termasuk yang catatan saya terkait dengan transparansi penggunaan anggarannya. Betul-betul juga jangan sampai kemudian ada tumbang tindih nanti pembiayaan yang sudah didanai BOS misalnya itu diambil lagi dari situ kan gitu ininya kan. Itu yang sebenarnya yang menjadi permasalahan salah satunya dari masyarakat. Karena ada juga yang lapor ke ombudsman ya dia hanya memastikan aja kalau memang benar bisa dan sekolah memang membutuhkan saya mau bayar gitu. Cuman dia masih ragu betul nggak sih sekolah kurang misalnya atau benar nggak sih ini untuk itu. Nah itu yang kemudian kita lihat gitu loh. Nah ini yang memang harus menjadi PR bersama yang harusnya Dinas Pendidikan bisa menjembatani itu untuk kemudian bagaimana memformulasikannya lah gitu loh untuk kemudian mengurai ini satu persatu. Karena kan memang itu tadi baru salah satu loh ininya kan gitu permasalahan yang terjadi dari transparansi akuntabilitasnya untuk ya udah kita buka aja anggarannya adanya cuma sekian misalnya kan seperti itu ininya kan. Nah, itu yang nanti juga kemudian bisa kita dorong kan terkait dengan proses penganggaran di DPRD misalnya kan gitu ini loh realitanya seperti ini kalau memang masih harus kita mungut misalnya dari pihak orang tua murid. Tapi kan paling tidak secara data sudah bagus, transparansi keterbukaan sudah bisa dilakukan, sehingga apa? Trust juga timbul dari wali murid untuk kemudian berpartisipasi secara aktif dan sukarela memberikan sumbangan. Bahkan mungkin bisa jadi lebih dari sekedar apa yang dibutuhkan oleh pihak sekolah. Baik Pak Nur, tentu juga kita mau tahu bagaimana sih regulasi yang mengatur ini paling tidak kan menyelamatkan pihak sekolah. Jangan seperti kata Pak Nur tadi, mereka sudah berbuat untuk sekolah, tapi justru menjerat mereka sendiri. Ini juga perlu menjadi perhatian. Baik pemirsa, dialog masih akan kami lanjutkan, namun kita ikutin dulu pesan yang mau lewat berikut ini. Ya baik, terima kasih pemirsa, Anda masih berada di Social Report di edisi kali ini bersama Kepala Ombudsman Provinsi Lampung terkait soal pungutan atau sumbangan sekolah. Baik, Pak Nur, tadi sudah Anda sampaikan berbagai persoalan yang terjadi. Dari masalah persoalan anggaran yang kesulitan, terus SDM di sekolah juga menjadi persoalan karena tidak semua guru honor terdaftar. Pak Nur, kalau kita mau menyelesaikan masalah ini, kita harus mulainya dari mana? Sehingga ini sebenarnya dari tahun ke tahun, Pak Nur. Iya. Terus terjadi. Iya, ini memang partisipasi semua pihak ini memang harus punya. Teman-teman media juga harus tetap proaktif untuk mengontrol ini kan gitu kan proses. Teman-teman dari sekolah juga apalagi yang memang kepala sekolah, dewan guru dan sebagainya itu juga membuka diri. Sebenarnya real kebutuhan sekolah berapa misalnya, yang itu yang kemudian perlu disampaikan secara transparan untuk kemudian yaitu tadi ketika ini kemudian dibahas dalam proses penganggaran dalam 1 tahun di RKT sekolah misalnya kan akan ketahuan ini. Oh anggaran selama ini oke lah, seringkali juga dalam proses ada juga masalah misalnya dalam proses penganggaran itu kami belum pasti dapat bosnanya berapa. Kan ini juga jadi masalah. Bagaimana kami tahu persisnya kan? Tapi kan ya saya yakin lah proses penerimaan bos ini kan juga tidak hanya sekali, sudah beberapa tahun. Artinya angka tahun dari ke tahun itu kan fluktuasinya nggak terlalu jauh. Bisa aja diambil rata-ratanya minimal seperti itu. Sehingga paling tidak tergambar nih berapa sih anggaran yang bisa diperoleh sekolah dari BOS, BOSDA dan yang lain-lain itu. Kemudian berapa real pembiayaannya. Yang itu yang kemudian harus dibicarakan bersama. Tapi memang sekali lagi kita bicara ini levelnya mana dulu. Kalau itu yang 9 tahun ya itu tanggung jawabnya pemerintah daerah ini. Tapi kalau itu masih SMA dan SMK berarti memang peran partisipasi masyarakat masih dibuka untuk juga terlibat membantu ini kan. Nah ini yang harus juga harusnya Dinas Pendidikan yang leading sektor untuk kemudian manage ini data ini secara valid yang kemudian bisa dibukalah ruang-ruang itu supaya apa? Tapi lagi-lagi juga ini sebenarnya kan sudah jelas kalau terkait dengan pungutan itu seperti tadi saya sampaikan bahwa pungutan itu ya oleh sekolah. Jangan kemudian mengatasnamakan pungutan tapi
dengan biar lebih aman dilemparnya ke komite. Ini kan sudah kesepakatan komite misalnya, itu hal-hal yang memang ini, tapi kan secara sistem bahwa itu harus penanggung jawabannya dari sekolah, misalnya seperti itu. Nggak apa-apa, asal transparan. Dan saya yakin orang tua yang benar-benar mampu juga, karena yang lapor ke kami pun pandangnya mampu juga, yang dia ya kalau memang benar ya saya bayar, tapi kalau enggak ya saya nggak mau dong kan gitu. Atau ada juga yang betul-betul secara ekonomi tidak mampu, apalagi ini terdapat ada wabah COVID ya, secara ekonomi mungkin ada terganggu lah keseimbangan sehingga tidak bisa membayar. Nah ini yang harus dilakukan, termasuk bagaimana kemudian mensiasati ketika misalnya ini kan nggak boleh baik sumbangan maupun pungutan apapun itu kemudian menghambat proses belajar mengajar siswa. Jangan juga nanti nggak boleh ikut ujian atau ijazahnya ditahan dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang seringkali kemudian terabaikan, akhirnya di ujung tahu-tahu harusnya bayarnya jam jumlah besar. Itu tadi sebenarnya kan banyak hal yang memang harus ya dilakukan secara kreatif lah gitu loh. Tapi memang partisipasi semua pihak dan atensi semua pihak ini harus jadi ini. Harus menjadi konsen ke permasalahan ini, walaupun leading sektornya misalnya dinas pendidikan misalnya kan gitu. Karena memang real loh, ini loh anggaran yang ada sekian tapi memang kenyataannya kekurangannya sekian. Jangan sampai nanti setelah dicek ya tidak sekedar guru honor misalnya kan gitu. Ini hal-hal yang atau hanya untuk pembiayaan yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk itu. Karena kalau nah ini yang kemudian kesadaran bersama lah. Jadi harus juga ada edukasi kepada orang tua murid bahwa memang ini butuh partisipasi, tapi di sisi lain kita minta juga pihak sekolah misalnya membuka diri secara transparan apa yang memang kekurangan yang dilakukan. Nah ini yang harus jadi perhatian juga gitu loh, sehingga masyarakat tidak galau, orang tua tidak galau. Nanti sudah dalam kondisi ekonomi sulit, masih juga harus membayar misalnya kan gitu kan. Nah ini yang harus diinikan. Tapi sementara di sisi yang lain, sekolah juga tetap harus berjalan. Nah ini yang harus dipahamkan kepada semua lini untuk kemudian menyadari ini semua, bagaimana kemudian mencari solusinya. Nah tapi lagi-lagi, yaitu juga dari data kan gitu, baik data siswanya, dari berapa sih yang anggarannya memang bisa dianggarkan. Belum lagi tadi bicara data guru honor misalnya kan gitu, itu yang harus diinikan. Masalah kemudian realitas pemerintah daerah hanya baru bisa bantu seberapa, itu hal yang berbeda. Tapi minimalkan ini jadi PR. Oh ternyata guru honornya itu ada sekian, sementara kita baru berusaha sekian, kan bisa apakah tahun depan kita tingkatkan anggarannya sehingga supaya bisa membayar guru honor lebih layak lagi kan gitu-gitu, ini supaya nanti mungkin di tahun keempat atau kelima itu udah bisa tercover ini semua permasalahan honor guru misalnya kan gitu. Itu hal-hal yang memang harus terselesaikan. Kalau tidak ya seperti sekarang, ini akan selalu berulang. Ini akan selalu berulang. Kemudian karena apa? Ya memang sudah keterbukaannya kurang kan gitu. Sementara juga masyarakat juga trustnya berkurang. Benar nih ininya anggarannya kurang misalnya seperti itu kan. Ini yang akhirnya tidak pernah selesai, berputar seperti itu terus. Itu yang, dan lagi-lagi kemudian baru terselesaikan ketika ombudsman masuk kan gitu kan. Ini yang jadi PR juga di kami jadi gitu seolah-olah muncul masalah, ombudsman datang baru bisa selesai. Ya kan gitu. Padahal ini itu kan bisa diselesaikan lebih awal. Iya. Baik Pak Nur, ini terkait itu intinya soal keterbukaan dari semua pihak ya, baik terutama dari sekolah, kemudian secara legal juga pemerintah provinsi harus juga siap mendata ulang tenaga-tenaga honor supaya ini tidak carut-marutnya soal data, sehingga tidak lagi menjadikan alasan guru honor untuk memungut ke orang tua siswa. Nah, tentu ini terkait regulasi, mungkin singkat saja. Kepala sekolah atau pengelola sekolah tentu ini menjadi beban besar ketika ini ada beberapa regulasi yang melarang mereka untuk bertindak itu. Apa sanksi yang buat mereka bisa ini sampai mereka tetap melanggar katakanlah pungutan tapi sumbangan berbau pungutan itu? Ya kalau bahasanya sumbangan tanpa dasar ya jatuhnya pungli dong. Ya. Pungutan kan gitu. Sumbangan berdasarkan pungutan. Iya kan, lah kalau pungutan tanpa dasar itu kan, pungli itu kan pungutan liar, artinya pungutan yang tidak punya dasar, itu jatuhnya bisa jadi pungli kan. Walaupun saya nggak ngatakan ini sumbangan itu pasti pungli ya, tapi nanti
diplesetkan lagi deh itu. Tapi maksud saya itulah yang harus jadi ininya. Kalau Oke. kita sih tidak ingin mendorong ke arah sana. Oh, ini ada unsur pidananya, ada ini. Ya, Kita sih berharap bagaimana menyelesaikan bagaimana ini bisa terselesaikan. Tapi dengan catatan Jadi, tidak terulang lagi, Pak Nur. ya, kan Oke. gitu ininya, tidak berulang. Baik, Pak Nur, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Iya. studio kita. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan pagi hari ini bisa mendapat wacana baru buat orang tua dan pengelola sekolah, termasuk juga pemerintah-pemerintah untuk menyelesaikan persoalan sumbangan berbau pungutan ini. Tentu semua harus ada keterbukaan. Pemirsa, berdasarkan temuan Ombudsman, sebagian besar sekolah meminta hal yang tidak logis. Di samping yang perlu diwaspadai saat ini adalah masih munculnya pungutan berdalih sumbangan sekolah. Karena itu butuh keterbukaan semua pihak. Baik pemirsa, tak terasa perbincangan kita sudah berada di ujung waktu. Saya Irwan Marwah, wakil Kru yang bertugas undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur.